Gimana nih, mau pada belanja nggak? Be, yang semangat ya jualannya. Warga Sungai, ngomong-ngomong masalah fadilah ilmu nih, ada 4 perkara yang saya, Anda, dan kita semua mesti perhatiin. Yang pertama, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu fardu. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki, bagi muslim perempuan atau muslimah. Jadi pertanyaannya, sampean muslim, maka kalau ya memang kita muslim, maka nyari ilmu. Yang kedua, al-ilmu sedekah. Ilmu itu sedekah. Orang yang mempunyai harta, dia bersedekah dengan hartanya. Orang yang mempunyai tenaga, dia bersedekah dengan tenaganya. Orang yang mempunyai ilmu, dia bersedekah dengan ilmunya. Dan yang ketiga, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamid. Orang yang berilmu, maka ilmu itu akan menjadi keutamaan baginya. Apapun yang dia tempuh cenderung semuanya menjadi mudah. Apapun yang dia lakukan cenderung semuanya menjadi indah. Dia bisa menyusunnya dengan baik, dia bisa menatanya dengan rapi. Dunia dan akhiratnya cenderung menjadi sesuatu yang terasa lebih tebal isinya dan lebih terasa maknanya. Ajib. Poin yang keempat, nih penting banget, paling ajib, mesti kita yakin, tanemin di hati sebagai sebuah tekad, modal hidup juga. Allah Subhanahu wa taala yang negesin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang-orang yang beriman di antara kalian, Allah angkat derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu makin diangkatlah derajatnya. Terhormatlah orang-orang yang berilmu. Allah saja memuliakan orang yang berilmu. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Apakah kita bisa memuliakan orang yang berilmu? Dan orang yang berilmu dimuliakan Allah. Apakah kita tertarik untuk menjadi orang yang berilmu agar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ajib. Gimana nih, pada mau beli gak nih kitabnya? Kalau enggak tapi keliling lagi. Ya Po, beli aja Po. Namanya beli kitab, itu manfaatnya kan banyak tuh. Habis belanja kitab, bareng-bareng berangkat ke majelis taklim. Nanya sama kiai, nanya sama para ustadz, gimana tuh mahamin isi itu kitab. Ajib banget tuh Po. Secara ya Po ya, riwayat-riwayat udah jelas bener. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran, yang mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, dan mempelajari segala hal yang bisa membuat kita lebih paham tentang Al-Quran. Lalu kemudian setelah belajar, diamalkan dan diajarkan kepada yang lain. Itu istimewa saya, Anda dan kita semua. Kalau udah bisa ngejalanin kayak begitu, kompakan, berjamaah, rombongan, insya Allah Indonesia berkah. Bakalan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang hidup udah kagak pakai ngasal, kagak pakai sembarang, tapi ada modal ilmunya. Ajib. Menurut filsafat Arab, tidak ada kebaikan ibadah yang tidak ada ilmunya, dan tidak ada kebaikan ilmu yang tidak difahami, dan tidak ada kebaikan bacaan kalau tidak ada perhatian untuknya. Ini filsafat Sayyidina Ali Bang Usman. Ajib, ajib. Bang Usman demen be. Nah, babe, empo, bang. Ini kita murah bener. Sekilo cuma 2.500. Tapi insya Allah dari uang yang 2.500, ya babe sama abang sama empo bisa jadi ahli ibadah. Wah. Mau ya? Iya, mau ya. Kita beli yuk. Ya udah, kalau gitu, Ai pesen 2 kilo ya, Pe. Kalau Ai mah pesennya 1,5 kilo aja, Be. Nah, kalau Ibu mau pesen nggak? Iya deh, mau sama. Mau 2 kilo deh. 2 kilo, ya. Iya deh. Hujan gede, hujan. Kalian lo. Hujannya gede banget. Langitnya sampai gelap. Wah, kurang ajar sih. Emak. Elah, Mak. Bangunin zaman kenapa dibanjur? Itu termasuk dosa loh, Mak. Ntar zaman catet. Lo yang gue catet, lo bilang gua orang tua yang berdosa. Susah lo jadi anak lo. Ingat ya, ingat zaman lo tuh udah tua, ya. Umur lo tuh udah 27 tahun, dikit lagi 30. Masa kelakuan lo masih kayak begini, kagak ada perubahannya. Susah lo jadi anak ya. Elah, Mak. Zaman kan udah berubah, Mak. Zaman udah kerja,
Kerjaan Jamal jadi pencatat dosa. Iya, lo pencatat dosa, tapi kelakuan lo itu durhaka sama orang tua. Iya kan? Mak, kok mau ngomong kayak gitu sih, Mak? Coba udah. Mak, jangan ngomong kayak gitu dong, Mak. Kagak deh. Lagi omongan Mak. Nyesel, gue nyesel. Kalau dulu tuh gue rasanya kepengen punya anak, biar gue bisa hidup bahagia, bisa senang sama anak gue. Mak. Tapi ternyata gue tambah belangsak hidup sama lo. Ingat ya, Bang. Ingat, ntar lo baru ngerasain lo bagaimana kalau gue udah gak ada umur, gue meninggal, lu kagak bakal dihargain lo sama orang, Man. Mama, jangan nangis dong, Ma. Ntar Jamal nggak masuk surga, ntar. Lu kagak bakalan masuk surga. Lu anak durhaka, mana bisa lu masuk surga? Boro-boro surga, lu ngendus aja juga gak bisa tuh bonya surga. Ma. Ya udah, sekarang lo ke sumur, ambil air nih embernya. Ma. Ma. Mama, kembalilah padaku. Sakit hatiku, kau buat begitu. Stop! Ente semua nggak perlu beli buku itu, apalagi dibaca, bikin kepala pusing, nggak bakal jadi orang kaya. Kalau ente pengen jadi orang kaya, ente ikutin jejak program Pak Lurah. Ane jamin dalam waktu 1 minggu, ente ini yang marat, yang miskin, yang kere bisa berubah menjadi tonglong berat. Ya les dijeron, no tienen que comprar ese libro ni tampoco leerlo. Ente ngomong apa, weh? Sama yang bilang abang. Bagus. Jadi gini, saudara-saudara semuanya. Kalau saudara-saudara punya tanah yang 100 meter itu, kasih ke saya. Nanti saya tuker ame tanah luasnya 1 hektar yang di Kalimantan. Kebayang nggak? 1 hektar itu berapa meter? 10.000 meter. Artinya tanah saudara-saudara naik 100 kali lipat. Banget ya. Berarti luas tanah kita 10.000 meter ya, Pok ya? Banyak banget. Nah, tanah yang 10.000 meter itu ente bisa bangun rumah gedung, kolam renang, lapangan golf, peternakan sapi, kuda. Apalagi ada landasan kapal helikopter. Kalau emang pada minat, coba deh sekalian daftar ame orang-orang saya, ame Hansi Peto. Kalau nggak ame Jaman, nih cepetan daftar. Jangan lupa sekalian bawa sertifikat rumah kalian masing-masing, kasih ke Ane. Nah, udah Ane saranin ente semua ikut program transmigrasi. Ane kan wali, wali ke-10. Dengerin, Wali. Mansur, itu warga-warga miskin tuh, di Kalimantan bisa menjadi konglorong merat tapi kagak ya. Ente tahu kondisi tanah sono, Singkong aja, nggak kuat, nggak hidup, nggak bisa numbuh sono. Singkong. Warga semua, mulai besok ente berangkat ke Kalimantan ya. Selamat tinggal, dadah. Assalamualaikum. Dewas sono on. Ayo, lupa. Jangan lupa sertifikat ditunggu di kelurahan. Ada tunggu Tunggu ya. Transmigrasi, langsung jadi orang kaya. Nggak masuk kotak TB nih. Astagfirullahaladzim. Be, mendingan kita ke musola aja, Be. Parah nih, Be. Nah, ibu-ibu sampai kagak jadi beli buku, beli kitab. Ini gara-gara yang ngehasut nih. Astagfirullah, parah nih. Orang disuruh cinta dunia, tapi kagak ngumpulin ilmu. Itu namanya sesat dikit-dikit. Ujung-ujungnya sesat gede. Udah sesat gede, nolonginnya susah, kejerumus.
pikirin aja nih hari. Sampai besok, kalau kagak nyesel, jangan salahin Usman. Assalamualaikum. Ayo, Be. Nah, keren banget nih anak mama. Udah seperti pemain timnas. Sayang, kamu suka nggak dengan baju bola ini? Bahar, kamu harus percaya sama mama. Mama bener-bener nggak tahu kalau di jalanan tadi ada mobil lewat. Tapi kata TB temen aku mah. Sayang, kenapa sih kamu lebih percaya TB dibanding mama? Apa sih yang TB kasih ke kamu? Jelas-jelas mama sudah kasih PSP, udah kasih handphone, udah kasih baju bola. Ya kan? Iya mah, mama baik sama Bahar. Dasar anak bodoh. Gue beli semuanya itu kan pakai uang Babelo. Mah, Bahar lapar mah, makan. Sayang, di mana-mana pemain bola itu harus bertanding dulu sebelum makan. Nah, kalau misalnya kekenyangan, kamu nggak bisa lari. Maksud mama? Sayang, kita ke toko olahraga yuk, beli bola. Untuk pelajaran ketiga ini, gue nggak boleh gagal lagi.